Kalau lagi ngomongin penculik, mungkin hal pertama yang terlintas di pikiran kita itu mobil ini, Land Cruiser FJ 40. Kalau lagi ngomongin orang kaya, mobil yang kebayang di pikiran kita pasti Lamborghini atau Bugatti. Tapi kalau kita ngomongin balap jalanan, rasanya nggak ada mobil yang akan kebayang selain Toyota Supra, Nissan Skyline, atau Mazda RX-7. Bukan cuma karena performanya yang luar biasa, stereotip ini juga terbentuk lantaran suksesnya film The Fast and the Furious yang banyak memamerkan keindahan mobil-mobil JDM ini. Bukan cuma di satu film, mereka terus-terusan ngegeber mobil ini sampai film ketiga. Karena ingin menjangkau pasar yang lebih luas, franchise ini pun membuat rumus baru di film keempatnya dengan mengkombinasikan antara balapan dan aksi. Usaha ini pun terbilang cukup sukses dan mengantarkan mereka ke kesuksesan pada film kelima, keenam, dan puncaknya ketujuh. Di film ketujuh, sekaligus film tribut untuk mendiang Paul Walker, mereka berhasil ngumpulin pendapatan 1,5 miliar US dollar cuy. Tapi setelah film ini, dengan perlahan tapi pasti, franchise ini seakan mulai kehilangan arah dan mulai kehabisan bahan bakar untuk memikat penonton. Dari yang sebelumnya dipuja-puji, berubah menjadi caci maki. Dari sebelumnya menginspirasi, sekarang menjadi bahan komedi. Bahkan film Fast X yang belum dirilis pun, trailernya udah terisi sama hinaan-hinaan yang keji. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah ada hubungannya sama kematian Paul Walker? Atau franchise ini sendirilah yang sebenarnya menggali kuburnya sendiri? Days of Thunder, Thunderball, dan Death Race 2000 adalah film balap yang bagus. Tapi ada satu hal yang membuat mereka kerasa kurang relate sama penonton. Hampir nggak ada penonton yang bakalan bisa ngerasain pengalaman balapan seperti di film-film ini di dunia nyata. Berapa banyak sih penonton yang bakalan jadi pembalap NASCAR seperti di film Days of Thunder? Atau berapa persen dari penonton yang bisa berkarir di dunia rally kayak di film Thunderball? Dan aku rasa nggak ada orang yang cukup gila untuk ngerasain balapan Death Race di dunia nyata sebagaimana di film Death Race 2000. Gary Scott Thompson melihat ini sebagai sebuah masalah di film-film bertema balapan. Dan masalah ini diselesaikan sama Gary dengan membuat film balap berkonsep street race, di mana semua penonton pasti akan bisa merasakan semua yang terjadi di film ini. Yang menonton butuhkan cuma mobil dengan lampu neon di bawah dan mental anak SMK. Semua berjalan dengan lancar, bahkan para pemilik mobil JDM modifikasi di Amerika sana secara sukarela menghadiri lokasi syuting sebagai pemeran figuran. Satu-satunya masalah saat itu adalah nama dari film ini, Drive Fast. Kedengaran klise, Furious Drive, kedengaran berlebihan. Setelah melihat beberapa referensi, mereka pun kepincut sama nama The Fast and the Furious. Tapi sayangnya, judul itu udah dipatenin sama orang bernama Roger Corman untuk filmnya yang rilis tahun 54. Menariknya, Universal Studio berhasil ngelobi orang ini dengan membarter nama tersebut hanya dengan beberapa stok video yang dimiliki oleh Universal. Nyesel banget nih orang pasti. Film ini berhasil dapat rating 6,8 dari IMDb. Karena ratingnya cukup oke, film kedua pun mulai digarap. Tanpa Vin Diesel yang lagi fokus sama film Chronicles of Riddick, film ini cuma mampu dapat rating 5,9. Karena ngerasa kurang sukses, di momen ini pihak studio mulai ngerubah target pasar dengan ngelirik pasar yang lebih muda. That's why The Fast and the Furious Tokyo Drift itu ceritanya tentang anak sekolahan. You know what? Strategi ini ternyata kagak berjalan sesuai rencana. Rating dari film ketiga Fast and Furious ini cuma 6. Dan pendapatannya pun juga kalah dari dua film pendahulunya. Studio mulai sadar, ternyata ketiga film ini terlalu segmented, alias nggak semua orang suka. Studio pun mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mengawinkan antara balapan dengan aksi, sehingga pasar yang dijangkau sama franchise ini bisa lebih luas. Film keempat mulai digarap. Di film ini, nyaris tidak ada adegan balapan sama sekali. Di sepanjang film, cuma terjadi satu adegan balapan. Taktik ini ternyata berhasil menarik banyak penonton. Film keempat berhasil ngumpulin 359 juta dolar. Lebih banyak dari 3 film pertamanya. Tapi ada yang membingungkan di film keempat ini. Tanpa penjelasan, Han tiba-tiba muncul dan langsung gabung sama keluarganya Toretto. Mulai maksa nih di sini. Tapi permasalahan ini terjawab melalui mini film Los Bandoleros yang rilis beberapa bulan setelahnya. Di film inilah diceritakan bagaimana Han bertemu dengan Dom. Dan rilisnya film pendek ini membuat timeline dari film Tokyo Drift itu maju ke masa depan. Film kelima mulai digarap. Film ini semakin meriah dengan bergabungnya The Rock sebagai agent Luke Hobbs yang ditugaskan untuk menangkap Toretto dan keluarganya. Film ini berhasil ngumpulin 630 juta dolar dan ngedapetin rating tertinggi di antara film-film Fast and Furious sebelumnya. Nggak lama kemudian, film ke-6 mulai digarap. Di film ini, Agent Hobbs ditugaskan untuk menangkap Owen Shaw. Hobbs juga ikut ngajak Dom dan keluarga untuk membantu dia, karena ternyata Letty masih hidup setelah diceritain mati di film keempat dan sekarang udah gabung sama timnya Owen Shaw. Untuk kedua kalinya, franchise ini ngidupin balik karakter yang udah mati. Karena ingin membuat The Rock punya posisi tetap di franchise ini,
Di akhir film ke-6 ini pun karakter The Rock diceritain udah baikan sama keluarga Toretto. Untuk pertama kalinya, karakter yang bermusuhan di film sebelumnya dijadiin keluarga di film selanjutnya. Film ke-7 sekaligus film terakhir dari mendiang Paul Walker resmi tayang tahun 2015. Tapi sayangnya, di film ke-7 ini Justin Lin milih untuk ngundurin diri. Franchise yang udah ngebantu dia mencapai posisi puncak karirnya ditinggalin begitu aja demi proyek film Star Trek Beyond. Inilah salah satu keegoisan pertama yang terjadi di franchise ini. Tapi you know what? The show must go on. Akhirnya James Wan dipilih untuk ngisi kekosongan ini. Film ini ceritanya tentang Deckard Shaw yang pengen balesin dendam adiknya sama keluarga Toretto. Inilah kali pertama villain di franchise ini punya hubungan sama villain di film sebelumnya. Film ini juga berhasil terkoneksi dengan timelinenya Tokyo Drift. Ya nggak ada masalah sih, kecuali mobil yang dipakai di film ke-7 ini jauh lebih tinggi tahun produksinya ketimbang yang ada di film Tokyo Drift. Tapi tentu aja pihak Universal Studio bisa ngeles dengan alasan ya orang-orang di Tokyo Drift itu senang sama mobil-mobil tua, jadinya pada pakai mobil tua semua. Walaupun punya beberapa kendala, film ini berhasil menjadi film terlaris di franchise ini dengan pendapatan mencapai 1,5 miliar dolar. Alih-alih ngejadiin film ini sebagai penutup yang manis karena keberhasilan mereka mengkoneksikan semua timeline dan terjawabnya seluruh nasib akhir dari karakter-karakter di sana, mereka malah maksa diri untuk film ke-8 dan disinilah petaka mulai muncul satu persatu. Film ke-8 bisa dikatakan cukup menarik secara premis. Dom mengkhianati keluarganya. Di film ini, Cypher yang menjadi villain ternyata menyandera Elena dan anaknya Toretto. Sebagai ganti nyawa mereka, Toretto harus ngebantu Cypher. Belum ada yang aneh sejauh ini. Sampai kemudian, si Toretto malah minta bantuan Deckard Shaw sama Owen Shaw untuk ngebantu nyelamatin anaknya. In the end, Shaw bersaudara pun juga dianggap menjadi keluarga. Untuk kedua kalinya, villain di film sebelumnya menjadi keluarga di film selanjutnya. Drama antar pemeran juga menghiasi film ke-8 ini. The Rock secara mengejutkan memposting ketidaksukaannya terhadap Vin Diesel di Instagram miliknya. Drama ini semakin diperparah ketika The Rock sepakat untuk membuat film spin-off Fast and Furious untuk dirinya sendiri. Tyrese Gibson selaku salah satu pemain lama di franchise ini, melalui postingannya menganggap ini adalah salah satu bentuk keegoisan The Rock. Untuk kesekian kalinya, ego dari bintang-bintang franchise ini gak berhasil dikendaliin sama sekali. Drama ini juga ikut ke bawah-bawah sampai film ke-9 cuy. Tyrese Gibson ngasih ultimatum ke pihak produser untuk memilih antara dia atau The Rock. Pihak produser pun mutusin untuk milih Tyrese, and that's why The Rock absen di film ke-9 ini. Masalah nggak berhenti di situ. Film ke-9 ini ceritanya itu tentang adiknya Toretto yang ternyata punya dendam masa lalu terhadapnya. Untuk kedua kalinya, villain yang tampil di franchise ini punya hubungan sama masa lalu. Parahnya, untuk ketiga kalinya juga, mereka ngebangkitin lagi karakter yang udah mati. Han kembali muncul di film ke-9 ini. Belum lagi kalau kita ngomongin aksi-aksi di film ini, semakin kagak masuk akal. Bisa nyebrang antar pulau hanya dengan seutas tali tanpa terluka sama sekali, sanggup ngalahin puluhan orang sendirian. Belum lagi tiba-tiba ini orang bisa ngebangun roket mobil cuy. Kesannya orang-orang ini pada nulis sendiri skrip untuk karakternya gitu loh, biar bisa sekeren mungkin. Ini terlalu berlebihan cuy. Dan kebukti, film ini cuma berhasil ngumpulin 720 juta dolar, jauh dari angka film sebelumnya. Dan ratingnya pun itu cuma 5,2, yang terburuk di antara film-film di franchise ini. Proyek film ke-10 pun dimulai. Di tengah proses jalannya syuting, secara mengejutkan, Justin Lin yang udah lama terlibat di franchise ini memilih untuk mengundurkan diri. Belakangan diketahui, Vin Diesel ternyata semakin susah untuk diajak kerjasama. Lagi-lagi, keegoisan kembali menghambat jalannya franchise ini. Terus yang menjadi villain di sana, itu adalah Dante, anak dari Reyes, villain di film kelima. Untuk ketiga kalinya, villain di franchise ini punya hubungan dengan villain di film sebelumnya. Nggak cuma sampai di situ, Jacob Toretto yang menjadi villain di film sebelumnya juga resmi kembali menjadi bagian dari keluarga Toretto. Lagi-lagi, untuk ketiga kalinya, villain di film sebelumnya menjadi keluarga di film berikutnya. Berkali-kali franchise ini pakai trik yang sama untuk ngelanjutin film-filmnya. Berkali-kali perang ego antar pemain juga menghambat jalannya franchise ini. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas hancurnya franchise ini? Mereka semua. Mereka lupa kapan harus berhenti.